Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat, NPM C1A230401 dari Fakultas Hukum kelas karyawan semester 4. Saya akan menjelaskan tentang hukum asuransi. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti mengalami peristiwa yang tidak pasti atau risiko. Contohnya, kerusakan mobil, kerusakan atau kendaraan pabrik, biaya pengobatan karyawan, dan lain-lain. Agar tidak mengalami risiko tersebut, kita harus membagi atau mengalihkan suatu kerugian dengan cara asuransi. Dengan definisi tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung, yang dimana tertanggung membayar resmi dan mendapatkan perlindungan atas risiko tertentu. Objek yang dapat diasuransikan yaitu kerugian materi, harta benda, kendaraan pabrik, kehilangan keuntungan akibat bisnis itu terganggu, risiko kesehatan dan kematian seseorang. Dalam asuransi tersebut memiliki dasar hukum seperti landasan hukum. Poin 1, landasan idil, prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Poin kedua, landasan konstitusional, dalam kurung berpedoman pada hukum negara yang berlaku. Poin 3, landasan normal, landasan formal, diatur dalam peraturan perundang-undangan dan memiliki dasar hukum dalam poin 1 KUHP Perdata pasal 1774, perjanjian untung-untungan, dalam kurung termasuk asuransi. Poin 2 KUHP Perdata pasal 1313, definisi perjanjian. Poin 3 KUHP Perdata pasal 1320, syarat sahnya perjanjian. Poin 4 KUHP Perdata pasal 1321, kesepakatan bebas dari cacat hukum. Poin 5 KUHP Perdata pasal KUHP Perdata pasal 138, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dasar hukum dalam KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Poin 1 pasal 246, definisi asuransi. Poin 2 pasal 250, hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung. Poin 3 pasal 251, objek asuransi dan persyaratan polis. Fungsi asuransi yaitu untuk membagi atau mengalihkan resiko. Dalam arti resiko tersebut yaitu peristiwa yang tidak pasti yang mengakibatkan kerugian. Bentuk-bentuk resiko yaitu sakit, meninggal, kecelakaan kerja, kehilangan atau kerusakan barang, kehilangan keuntungan, kebakaran atau kerusakan gedung, gagal panen, kerugian akibat investasi, kewajiban hukum dari pihak ketiga. Dari resiko tersebut pasti ada penyebabnya, yaitu keadaan tubuh yang tidak sehat, keadaan kahar dan kelalaian. Dari pengertian subjek dan objek. Subjek adalah setiap subjek atau orang, badan usaha dan hukum mempunyai hak untuk membagi dan mengalihkan resiko, yaitu orang, badan usaha dan badan hukum dari resiko, dari subjek hukum terdapat objek hukum, ialah pertanggungan atau asuransi barang, jiwa atau raga. Bagaimana cara membagi atau mengalihkan resiko tersebut? Menggunakan perjanjian kontrak. Sisi nomenklatur asuransi disebut juga dengan polis asuransi. Lalu kepada siapa dibagi atau dialihkan resiko tersebut? Poin 1, kepada perusahaan asuransi, badan hukum yang membidangi usaha tentang asuransi. Poin 2, badan hukum. Poin 3, penanggung.
Siapa yang melaksanakan perjanjian atau kontrak atau polis asuransi? Poin 1, penanggung, pihak perusahaan asuransi. Poin 2, tertanggung, subjek hukum yang berkepentingan terhadap pembagian atau pengalihan objek asuransi. Mengapa sih dibutuhkan perjanjian atau kontrak dalam asuransi? Poin 1, sebagai bentuk perlindungan hukum. Poin 2, sebagai bentuk pengakuan, penegakan, dan kepastian hukum. Di dalam perjanjian tersebut, poin 1, adanya penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah subjek hukum yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengelola resiko atau menerima pengalihan resiko dari tertanggung, sedangkan tertanggung adalah subjek hukum yang mempunyai kedudukan hukum untuk membagi atau mengalihkan risiko kepada penanggung. Poin 2, penanggung dan tertanggung pasti ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik penanggung atau tertanggung. Dari penanggung haknya menerima premi dari tertanggung, kewajibannya memberikan penggantian kerugian atau resiko kepada tertanggung, sedangkan tertanggung hanya menerima atau mendapatkan penggantian kerugian dalam kurung resiko. Dari penanggung kewajibannya membayar premi. Poin 3, terdapat tanggung jawab hukum. Beberapa istilah penting dalam dunia asuransi yang perlu Anda ketahui. Poin 1, polis asuransi, kontrak perjanjian. Poin 2, premi, pembayaran. Poin 3, tertanggung, orang yang diasuransikan. Poin 4, asuransi, jaminan yang diberikan. Poin 5, klaim, permintaan pembayaran. Poin 6, underwriting, proses seleksi resiko. Dalam perjanjian sudah pasti ada pihak dari penanggung dan tertanggung dalam suatu kesepakatan atau bisa diisi pasti ada ikatan hukum secara lisan dan tertulis yang mempunyai akibat hukum kesepakatan tersebut antara perusahaan atau penanggung dan tertanggung. Menurut Rutten yang dikutip oleh Purwahid Patrick memberikan definisi perjanjian sebagai berikut. Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas dari peraturan-peraturan hukum yang ada, tertanggung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditunjukkan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik. Dari Patrick Purwahid, Dasar-dasar Hukum Perikatan Mandar Maju, Bandung 1994, HLM, halaman 46 sampai 47. Dan dari perjanjian tersebut ada di pasal-pasal 1313, pasal 1320, pasal 1321, pasal 1322, pasal 1323, pasal 1328, pasal 1338, dan terakhir pasal 1774 KUHP Perdata. Itu pasal-pasal dalam perjanjian. Dari perbedaan pasal 246 KUHD dan pasal 1 angka 1 Undang-Undang 2 tahun 1992 usaha perasuransian saat ini diubah menjadi Undang-Undang 40 tahun 2014. Dari pasal 246 KUHD perjanjian sama perjanjian yang membedakan itu dari pergantian kerugian, penggantian kerugian. Dari pasal 246 KUHD adalah jenis asuransi, asuransi kebakaran, asuransi kerusakan atau kehilangan, gagal panen, kehilangan keuntungan yang diharapkan, dan yang terakhir peristiwa yang tidak pasti atau resiko. Perbedaannya dari pasal-pasal 1 angka 1 Undang-Undang 2 tahun 1992 pergantian kerugiannya berbeda dari pasal 246 KUHD, yaitu kerusakan, kehilangan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, pemberian sejumlah uang meninggal atau hidupnya seseorang, jenis asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, dan peristiwanya sama, peristiwa tidak pasti dalam kurung resiko, contohnya TN
X membagi atau mengalihkan resiko meninggalnya atau penanggung. Perusahaan asuransi premi dalam 1 tahun wajib membayar sebesar 10 juta rupiah dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan sejumlah 2M. Pemberian sejumlah uang, dikelola dana tersebut semuanya melalui pasar modal. Reksadana, obilagi, sukuk, deposito, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.